Kamu mengevaluasi itu hasilnya apa evaluasinya? Bahwa Bahwasanya di sana ada 10 poin yang 10 poin apa itu? 10 poin yang sebagai apa sih namanya, hasil dari mulahadhah. Yang pertama, bahwasanya dars yahtaj ila ziyadati al-bayan fil qaidah. Itu yang pertama. Apa itu maksudnya itu? Jadi ada satu pemaparan materi yang perlu ada tambahan kaidah. Yang perlu ada tambahan kaidah. Ya. Umum sekali nggak fokus. Ya. Yang perlu ditambah itu di buku nomor berapa? Buku juz berapa? Di sini sudah disebutkan dari Alkitab Atsani Al-Juz'ul Awal, itu ada min hurufil jar, zamanul fi'li, aqsamul kalimat. Ada sekitar 1 2 3 10 ke atas, Pak. 10 Ke atas. Atau tepatnya ada 15 judul yang perlu ditambah penjelasannya. Itu di kitab 2 juz yang pertama. Terus di kitab di sana juga ada, di kitab 2 juz yang kedua juga ada beberapa judul. Terus di kitab yang ketiga juz kedua juga ada beberapa judul, dan yang kitab keempat juz pertama juga ada. Itu saja. Ini natijah yang pertama, Ustaz. Natijah yang pertama. Kalau yang kedua darsun fihi nukson min ardil dulu, itu anfulah. nanti sama Ustaz yang saja yang pertama saja deh. Coba yang pertama ini. Hasil itu kamu berdasarkan apa analisisnya itu? Berdasarkan mulahadhah, Ustaz. Yang mulahadhahnya itu apa? Jangan pakai mulahadhahnya lah. Ada nggak kamu lampirkan mulahadhahnya, observasinya? Observasinya di bab 4, Ustaz. Maksudnya bab 4, halaman Iya. berapa? Gimana bab 4 halaman berapa? Jadi sebenarnya dari bab 4 itu saya lakukan observasi, Ustaz. Yang mana? Contoh saja, contoh di halaman berapa? Misalkan ini di Komen antara kajian teori sama gampangnya ini. misalkan di kitab yang kitab kedua, Bab kan deskriptif loh. lihat di halaman 71, Ustaz. 71. Ada bina al-fi'li al-madhi. Yo, mana? Halaman 71. Yang mana? Nah, halaman 71. Jauhnya di mana gitu loh maksudnya itu. Iya. Nah, gitu kan? Iya. Kualitasnya itu di mana? Tahu ini berkualitas apa tidak itu di mana? Jadi di sini contoh-contoh yang dipaparkan. Jadi di kitab 2 itu dipaparkan contohnya. Contoh sebelum ditadribat, Ustaz. Jadi itu ada yang belum disampaikan di contoh. Bentar. Halaman 71 mana contohnya? Bina'u fi'lil amri. Ya. Iya, Ustaz. Itu valid jawabnya apa tidak? Nah, ada analisisnya itu loh maksudnya itu. Iya, Ustaz. Memang dari semua yang saya paparkan di sini, semua judul kaidah itu memang tidak semuanya ada masalah, Ustaz. Tidak semuanya masalah. Iya, jadi hanya beberapa saja. Jadi mungkin ini termasuk yang saya ceritakan, saya deskripsikan. Setelah deskripsi ya, diapain? Setelah dideskripsikan ya saya mulahadhah. Kalau misal mulahadhahnya mana? di bawahnya, Ustaz. Di
Di bawahnya mana? Wa badal mulahadha haula hadzal dars yara al-bahith annahu syamilun wa muqtamil wa la tujad al-mushkilah allati tahtaj ila al-kalam 'alaiha. Wa kadzalika at-tadribat fa hiya mutanasibah ma'a madmuni ad-dars. Jadi yang ini tidak masuk ke dalam nataij Ustaz. Mulahadha ini berdasarkan apa? Nah, gitu maksudnya. Berdasarkan Kajian teori tadi. ya, kajian teori tadi Ustaz. Nah, itu mestinya yang dijelaskan di situ. Tanasubnya ada, apalagi tadi itu. Yang banyak tadi di bab 2 itu. Itu di situ mengacunya itu. Ya, baik Ustaz. Nah, kalau mengacu di bab yang tadi itu kan itu praktis. Ya kan dipakai oleh guru di kelas, riset kelas gitu. Bukan murni riset buku kalau yang dipakai di bab kajian teori itu. Tapi riset praktis. Gimana? Jadi perlu ditambahkan Ustaz. Ya iya, harus yang konkret, yang praktis. Kalau merujuk ke kajian teori itu. Ya. Kalau mau yang tidak praktis itu berarti kajian buku, kajian teori analisa buku itu ada. Itu Ustaz yang paham. Analisis buku. Ada lagi teorinya. Kalau yang antum pakai ini teori yang praktis, yang dipakai oleh guru di kelas. Bahwa soal ini jauh apa tidak, materi ini jauh apa tidak. Ya, baik. Ya. Baik, Ustaz. Jadi saran saya pembatasan masalah dikerucutkan lagi, jangan terlalu banyak. Ya. Kemudian pakai kajian teori ini kalau maunya ini, tapi kalau ini harus praktis, riset kelas. Tapi kalau mau dibuat kajian teorinya boleh. Tapi nanti itu kajian buku, analisis buku ada teorinya lagi. Terus yang ketiga saran saya metodenya dirubah, jangan deskriptif. Bisa metode konten analisis atau metode evaluatif. Ya, itu saja masukan dari saya. Sudah, ya ada pertanyaan saya juga ditahan kesimpulannya ya. Setelah satu pertanyaan saja dah. Nanti sebelumnya saya kira di catatan idealnya ya. Iya, Ustaz, siap. Definisi bab 4 mestinya untuk tidak langsung ini ya memaparkan hasilnya ya. Jadi harus ada tahapannya ya, mulai tahlil bayana, kemudian tahlil, lalu munaqashah. Jadi harus ada pembagiannya. Ya. Kalau ini kan langsung aja, ya, hanya satu bagian saja. Ya tidak jelas tadi benar yang satu bagian katakannya. Mana nih apa pembahasan bidangnya, indikatornya. Ya. Jadi seharusnya ada apa namanya tim dulu untuk tim pembayaran. Terlibatnya ya. Jadi jelas ya ininya apa yang mau dianalisis ya. Kemudian tahlil ya. Lalu penakosannya situlah letak ininya takwimnya ya. Takwimnya ya. Jadi evaluasinya, studi evaluasinya ya. Nah kemudian di abstrak ini muncul ininya alasan kenapa Ilham memilih analisis ini buku Al-Benedi. Apakah di situ ada kekhasan buku Al-Benedi ya, dibandingkan dengan buku yang lainnya ya. Kemudian seberapa penting ya apa namanya pelajaran kaidah dan latihan buat siswa. Ya.
itu harus muncul ya, harus muncul di Arab atau di pendahuluan. Apa namanya, yang memiliki tata ini, apa khasan buku ini ya. Dan seberapa penting pelajaran kaidah dan latihan bagi siswa. Itu yang dipilih ya, pelajaran kaidah dan latihan. Kemudian di sini di hasil ya ditemukan ada 10 ya. Iya, Ustaz. 10 poin. 10 poin ya. 10 poin. Nah, 10 poin ini tadi sudah ya. Apa saja 10 poin ini berdasarkan apa? Berdasarkan mulahadzah, Ustaz. Mulahadzah. Iya. Nah, sebelum ke ini hasilnya 10 poin. Tadi yang apa? Tanya penelitiannya ada 3 ya. Iya. Iya. Tadi ada 3. Di halaman 4, Ustaz. Tadi yang pertama tadi apa tentang jaudah ya, Iya, Ustaz, ya udah. kualitas itu cara mengetahuinya dengan apa? Dengan yang pertama dengan kajian teori, yang kedua dengan mulahadzah, Ustaz. Mulahadzah. Iya. Kemudian yang kedua mulahadzah. Itu juga dengan mulahadzah, Ustaz. Dan hasil dan juga mulahadzah juga. Iya, kajian teori dan mulahadzah juga. Kesesuaian antara pertanyaan, latihan, soal-soal, latihan dan penjelasan ini ya. Iya. Dan syarahnya, syarah pelajaran kuat. Yang ketiga Juga ada iktirahat, Ustaz. Kaifa yatimu artu. Ya. Jadi setelah kita tahu jaudah dan tanasub, kemudian diberikan iktirahat dan tausiat. Ini yang nomor kedua di bagian mana? Ini di bab 4. Ya, Ustaz, memang itu bab 4 menurut saya masih nyampur, Ustaz, jadi satu. Nah, itu jangan campur ya. Iya. Kalau bisa dipisahkan ya. Dipisahkan. Jadi maksudnya ini menantikan di tahlilnya ya. Jadi paling tidak tahlilnya ada 3 ya. Nah, ini hasil yang kedua, kan contoh materinya seperti apa? Hasil nataij yang kedua, Ustaz. Ya, yang kedua itu kan apa namanya? Pada lulus yang besar, kita adalah bilang ulang contohnya ya. Iya, Ustaz. Nah, contohnya seperti apa? Kasih penjelasan nggak atau kasih ini ya makarannya? Iya, Ustaz. Yang mana? Boleh saya cari dulu, Ustaz? Ya, silakan. Jadi di sini kan i'rabul fi'il mudhari itu kan ada mansub
mansub, majzum dan marfu'. Ustaz. Namun di contoh itu belum dipaparkan al-fi'lu al-mudhari al-majzum. Nah, jadi itu menurut hemat kami itu suatu kekurangan yang perlu ditambahkan dari contoh yang sebelum latihan itu. Ustaz. Kalau jadi kata kekurangan, kenapa? Ya karena materinya ada, namun di contohnya belum ada gitu, Ustaz. Bukan di latihan ya, tapi masih di pembahasan ya. Iya, masih di pembahasan. Jadi contohnya. Iya, jadi di sana sebenarnya ada materi, ada contoh materi, kemudian ada materi, dan di kitab 3 dan 4 itu ada syarahnya juga. Kemudian di poin yang terakhir itu ada tadribat gitu, Ustaz. Jadi hemat kami ketika saya mengajarkan bahasa Arab dengan buku AB itu, mereka setidaknya bisa memahami materi yang ada dengan contoh itu. Nah, namun ketika contoh tidak sinkron dengan materi yang ada atau tidak selengkap dengan materi yang ada, itu menurut kami sebuah kekurangan gitu, Ustaz, yang perlu ditambahkan, yang perlu dilengkapi. Halaman berapa itu? Itu di halaman 72, Ustaz. 72. Di ilmu dor. Iya, Ustaz. Itu di paragraf terakhir, Ustaz. Yajidu al-bahith ba'da al-amal bil mulahadhah haula hadha ad-dars anna al-kitab lam ya'ti bil mithal min al-fi'l al-mudhari al-majzum fi qa'imati al-amthilah. Ini berarti masuk di kantor yang mana? Berarti ini masuk ke tanasub, Ustaz. Masuk. Iya. Karena Masuk atau tasamu? dua-duanya bisa masuk, Ustaz. Ya karena di sini sesuai dengan poin natijah memang ada kekurangan gitu. Artinya ada kekurangan dalam tanasub gitu, Ustaz. Dalam kesesuaian antara materi dan contohnya. Oke, kemudian yang ketiga, itu contoh yang dijelaskan dalam daftar penjelasan ini. Ini sama ya? Wujud dalam contohnya ya. Tidak dijelaskan. Iya betul, Ustaz, ada contohnya namun tidak dijelaskan dalam kaidah atau syarahnya. Namun namun contoh ini ada di tadribat gitu. Jadi ada di tadribat. Jadi nggak ada syarahnya atau tidak dipaparkan kaidahnya, namun di contoh dan tadribatnya muncul gitu, Ustaz. Oke, terus nomor 4 apa nih? Ada pertanyaan yang perlu diubah. Iya, Ustaz. Seperti apa pertanyaan yang perlu diubah? Itu pertanyaan di tadribatnya. Iya, Ustaz, di tadribat. Iya, misalnya apa? Boleh saya cari dulu, Ustaz? Iya. Ini harusnya masuk di munafasah ya. Jadi ada 10 ini dipaparkan di munafasahnya. Oh, gitu. Ya, kasih contoh-contohnya apa gitu, ya, sehingga gampang nyarinya. Ya. Baik, Ustaz. Ya, jadi masukan saya begini ya, Irfan. Yes. Jadi di 10 itu harus disebutkan, dijelaskan ya. Tadi di hasil yang keempat pertanyaannya seperti apa, hasil yang kelima dirubah ke pola apa, ya. Itu juga harus jadi contohnya. Kemudian di hasil yang keenam ada pengulangan ya kan? Nah, Pengulangannya itu seperti apa? Ya. Itu juga harus disebutkan. Kemudian hasil ketujuh
ada contoh yang tidak dijelaskan, ya. Ada contoh yang tidak dijelaskan. Ini sama nggak dengan nomor 3? Masih nomor 3? Atau beda? Beda Ustaz. Bedanya apa? Kalau yang pertama ada contohnya tapi tidak dijelaskan. Kalau di sini ada contohnya. Contoh, jadi semua contoh itu tidak dijelaskan Ustaz. Semua contoh? Iya. Kalau nomor 3? Iya, berarti ini ada kesamaan Ustaz. Cuma kalau yang nomor 3 itu ada tambahan contoh tersebut datang atau dipaparkan di tadribat. Cuma kalau yang di ke-7 tidak dipaparkan. Tidak dipaparkan. Ya, tidak muncul dalam tadribat. Kemudian nomor 8 ada kata-kata seperti apa? Itu seperti kata a'toyuti Ustaz di siyaq al-mubalaghah. Di siyaq al-mubalaghah. Jadi di sana disebutkan kaidahnya itu menyatakan bahwasanya siyaq mubalaghah itu datangnya dari fi'lun sulati, siyaq mubalaghah. Namun di tadribat itu ternyata datang dari fi'il rubai yaitu a'toyuti. Artinya a'toyuti ini tidak sesuai dengan kaidah yang dipaparkan, gitu. Jadi harus dirubah atau opsinya harus dirubah atau dijelaskan apakah memang ada siyaq mubalaghah dari rubai yang di sini kalimat a'toyuti, gitu. Dan belum dijelaskan di kaidah. Kemudian yang 9, pertanyaannya seperti apa itu? Pertanyaan dalam latihan yang tidak ada kaitan dengan materi. Iya, Ustaz. Yang terakhir ini sama ya, mirip ini ya. Soal latihan tidak semua dipaparkan dari semua yang disebutkan dalam materi. Ada soal latihannya tapi tidak ada di dalam materinya gitu. Oh, ini materinya ada, namun tidak semuanya muncul dalam tadribat. Gitu. Materinya ada. Ya. Jadi tidak ada syumuliyah gitu Ustaz dalam tadribat itu. Iya. Baik, saya kira ya. Jadi ya hasil ini harus dijelaskan dan diberikan pemaparannya ya, contohnya dan pemaparannya ya. Jadi jangan disatukan, jadi harus dan tentunya tadi ya yang disebutkan oleh Ustaz Wid ya, ada manfaatnya bagi guru terutama kan. Ini kan untuk ini kan digunakan kan di sekolah mana? Iya, di Bina Madani Ustaz. Iya, Digunakan. Iya. Dari jilid keberapa sampai berapa? Dari jilid 1 sampai jilid 4. Sampai jilid 4. Iya. Nah, iya. Terus mungkin tidak usah semua buku ya, semua jilid. Oh gitu. Apalagi ya, satu jilid aja sebagai contoh ini analisisnya ya. Itu di tahdidnya, ya di tahdidnya itu ya. Kalau hanya menyebutkan judul-judul ya boleh ya. Menyebutkan judul-judul apa saja yang ada di buku jilid 1 sampai jilid 4. Jadi 2. Jilid 2, 3 dan 4. Ya, tapi nanti ada pembatasan untuk analisisnya. Jadi berapa yang mau dipilih analisisnya ya. Nanti kan itu bisa diterapkan ke jilid yang lainnya ya. Sampelnya. Sampelnya ya. Sampelnya ya. Ya. Boleh saya ini Ustaz? Ya. Alasan ya Ustaz ya, alasan kenapa saya mengambil dari buku 2 semua, dari buku 2 dan sampai buku 4 itu karena ada kekhawatiran nanti nggak sampai halaman yang diminta Ustaz. Karena memang tidak semua materi yang ada bermasalah gitu Ustaz. Ini mungkin bisa saya katakan ini setengah dari 4 buku tersebut, dari 6 buku tersebut. Artinya kalau saya cuma ngambil buku mungkin tidak sampai di halaman yang diminta gitu Ustaz. Ya silakan aja kalau yang mau dipaparin semua ya, tapi yang jelas harus sesuai dengan pertanyaan penelitiannya dan juga indikatornya ya. Dan jangan disatukan, harus ada pembagiannya, ada
apa namanya takdim bayanatnya bukan tahlil dan maksudnya ya. Dan tercermin itu indikator-indikatornya di dua itu harus muncul ya. Jadi kalau bisa ya ada bagan, ada apa, ada tabel gitu. Tabel ini checklist ini Lampirannya. tidak gitu kan. Ya kalau mau di kalau mau di Iya, Ustaz. semuanya. Jadi kalau misalkan ini kan memang ada beberapa judul yang tidak bermasalah, Ustaz. Apakah itu perlu tetap dicantumkan atau dihapus saja, Ustaz, dari yang Kalau bermasalah tadi ada checklistnya kan. checklist? Ambil kata padanya. Tapi nggak padanya. Iya. Itu nggak checklist aja. Menurut kamu bermasalah, menurut peneliti lain belum tentu bermasalah. Nah itu loh. Iya. Itu ya. Disanggah itu ya. Disanggah. Tapi yang jelas berdasarkan teori ya, itu Iya. kuat Iya, teori kuat gitu kan. Hmm. Kalau peneliti itu harusnya kuat karena ada teorinya gitu kan. Banyak itu. Amatan. Ini kan terjun bebas berdasarkan apa-apa, analisisnya keluar dari konteks. Yes, baik, Ustaz. Lahatnya, ya kan? Keluar konteks lahatnya. Kalau nggak keluar konteks satu buku udah banyak itu, udah lama. Oh, Kan iya. banyak item kan itu kan Iya. yang analisis. Kalau dicampur ya iya sedikit jadinya. Pakai satu buku. Ya cuma satu berapa baris itu analisisnya itu. Iya. Padahal itu 3 pertanyaan, tapi itu ada 3 kan, cuma Iya. jadi berapa baris analisisnya itu. Dicampur di situ gitu kan. 3 taklid itu ya salah. Jadi subbab itu, jadi satu pertanyaan satu subbab. Nah, gitu tiap subbab itu menjawab jawaban dari taklid muslimah. Oh, gitu. Jadi 3 subbab nanti itu bab 4 itu. Jadi satu misalkan i'rab al-fi'l mudhari itu menjawab 3 pertanyaan gitu, Ustaz. Baik. Baik. Ada ini. Anak aku di Ustaz Royani wal Ustaz Ubaid. Dan itu dari bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lanjut.